Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya mendengarkan kajian rutin di TV 10 Solo. Terus yang kedua, jawaban kamu adalah selamat mendengarkan bersama kami ya Pak Medika AT8 Taksi Juwirin Klaten. Tubles ini pakai toket ya dia. Nah, ini titik tanahnya di sini. Masa iya toh, wahai Abu Nawas, kalau tidak percaya coba putaran sendiri. Dari sini kau putri bumi. Pak tengahnya di sini kan. Jadi akali saja sudah. Ya. Memang terkadang ketika biasanya para ulama itu banyak di dalam aktivitasnya dia itu terkena sebuah bisa dikatakan terkontaminasi dia dengan bisikan syaitan karena banyak merenung ya. Maka malam hari itu ketika qiyamul lail kita disuruh banyak merenung bertafakur siapa diri kita ini, apa yang harus kita lakukan. Tapi terkadang syaitan itu bisiki kita, waswasil khannas. Nah, bisikan tadi ini bisa membahayakan manusia yang tidak kuat imannya. Ketika dia menyatakan Allah menciptakan ini, Allah menciptakan ini, ujung-ujungnya apa katanya? Dia siapa yang menciptakan Allah? Maka kata Nabi, ketika ada bisikan seperti itu, kita disuruh menghentikan pikiran itu. Lah kita ini menghentikannya kadang-kadang jalan-jalan. Ulama itu biasanya kalau dengan hal seperti itu dia keluar dia dari rumahnya, jalan-jalan, rekreasi, ya, supaya bisikan syaitan tadi tidak mengganggu dia. Ngobrol sama temennya, ya, bercanda kadang-kadang. Alafu kadang-kadang rokokan, tidak boleh disalahkan itu, karena ulama itu lagi banyak permasalahan yang harus dia jawab. Terkadang ada bisikan yang masuk merusak daripada pemikirannya dia sehingga dia alihkan itu. Kalau orang-orang sufi itu dengan musik, nah, ada zafin, ya, ada hajar marawis, itu yang dilakukan ketika para ulama-ulama itu adalah untuk mengalihkan dirinya agar supaya tidak ada bisikan-bisikan yang merusak dirinya. Bukan untuk kesenangan nafsu, bukan. Kalau kita mungkin kesenangan nafsu, ini kok ulama kok senangnya musik kan alat malahi. Ya dibenturkan dengan syariat kadang-kadang, ya. Dibenturkan dengan syariat. Padahal enggak. Mereka itu tidak menyalahi syariat sebetulnya. Tapi karena saking banyaknya permasalahan yang harus dia pikirkan dan harus dijawab, sehingga ada pertanyaan yang akan merusak itu semua, sehingga dialihkan. Bercanda, ya, bergelak tawa, kadang-kadang lihat televisi, supaya apa? Supaya pertanyaan yang bahaya tadi itu hilang dari pikiran dia, sehingga dia kembali lagi ke syariat yang sebenarnya. Kalau orang awam nggak bisa itu, kita belum sampai di situ. Kalau kita malah lihat dangdutan, jadi maksiat mata, ya, jadi maksiat mata, jadi maksiat daripada waktu yang harus kita gunakan untuk bertafakur kepada Allah, sehingga kita gunakan untuk nafsu kita malah maksiat jadinya. Tapi kalau ulama yang kita lihat, kita jangan ingkar dulu. Kalau ulama yang melakukan, kita jangan ingkar dulu. Maka jangan suudzon dulu kita kepada para ulama itu. Tidak boleh kita suudzon kepada ulama. Ini ulama ini, nah itu kan pandanganmu, itu kan level kamu. Dia levelnya sudah beda. Dengan musik, dengan qasidah. Untuk apa? Untuk mengalihkan daripada perkara-perkara yang buruk yang memasuki pikiran-pikiran tadi itu. Setelah dia berqasidah, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan syair-syairnya dia, kemudian dia bisa kembali lagi terkadang, ya, ke jalan yang bisa dia tempuh lagi. Ya. Itu salah satu daripada hiburannya para ulama gitu kadang-kadang. Kalau kita hiburannya ke mall, ya, kita hiburannya jalan-jalan nongkrong, ngobrol, ribah sana ribah sini. Tapi para ulama hiburannya dia adalah tetap di jalan kebenaran, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan qasidahnya, dengan syairnya, ya. Itu semua adalah jalan yang ditempuh oleh mereka untuk memperbaiki keadaan, ya, memperbaiki keadaan. Sehingga ketika mereka itu masuk ke dalam level ke atasnya lagi, itu banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi.
Itu sumpek itu kalau orang kita. Itu sumpek kadang-kadang. Jenuh. Karena dia melihat satu amalan, kok amalan saya kok seperti ini terus ya. Saya kepingin naik levelnya kan. Itu orang-orang ulama. Ditambah dengan amalan-amalan yang lain. Kalau kita jangan, kalau kita belum ya. Salat 2 rakaat, qiyamul lail sudah lakukan dulu, istiqomahi dulu. Nanti ada waktunya untuk kita bisa menambahnya. Yang penting istiqomah dulu, continue dulu. Jalani terus. Menjadi satu kebiasaan di dalam rutinitas kita kehidupan sehari-hari. Nanti kalau sudah gitu, kita akan ada bersitan di dalam hati kita untuk bisa menambah satu amalan yang lain. Ada bersitan itu. Entah kapan itu, entah siapa, wallahu alam. Ya, hanya pribadi diri kita sendiri yang bisa merasakan. Dalam ayat yang lain juga sama. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun min alladziina ma'ak wa qala ta'ala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam surat Al-Isra juga seperti itu. Dan dari sebagian malam wa minal laili, bukan satu malam penuh ya. Kita terkadang diajarkan di dalam sunnah Nabi itu ada waktu-waktu istirahat, ada hak tubuh kita untuk diistirahatkan. Jangan satu malam penuh kita ibadah, sholat satu malam penuh, tidak ada tidurnya. Ya mungkin bisa kita lakukan sehari, 2 hari, 3 hari, besoknya sudah bisa ini kita bisa kaliren nanti kita. Bisa lemes tubuhnya. Ya. Kekurangan darah kalau dalam ilmu kesehatan. Karena dia kurang istirahat. Tubuh ini butuh istirahat. Ada hak tubuh kita untuk kita istirahatkan. Tidak boleh kita gunakan kendaraan saja kok dipakai terus jebol mesinnya. Tubuh kita juga seperti itu, harus diistirahatkan. Jantung kita, ya, panca indera kita harus kita istirahatkan. Jangan tidur, jangan mainan HP, jangan ngobrol, jangan melek. Ya. Dipejamkan matanya. Disunahkan bahkan lampu itu dimatikan, musik atau suara itu dimatikan, sehingga panca indera kita betul-betul istirahat total. Bahkan tidur itu seperti halnya kita mau mati sudah. Belajar untuk al-maut, an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Jadi setiap malam itu sebetulnya kita belajar mati sebetulnya. Di training sama Allah untuk belajar mati. Karena memang orang yang tidur itu di dalam genggaman Allah. Kalau dia dikehendaki sama Allah hidup, dikembalikan itu ruh, jiwa manusia. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, digenggam terus, dibawa ini jiwa tadi sama Allah, mati dia, jadi almarhum sudah. Wah kalau gitu jangan tidur Ustaz, biar tidak mati. Loh tidak mati, tidak tidur pun tetap mati kita. Jangankan tidak tidur, nggak tidur antum ya bakal lemes, bakal tidur sendiri nanti. Sekuat apapun manusia pasti dia akan lemes tubuhnya untuk butuh yang namanya tidur. Jadi tidur itu salah satu kenikmatan, rahmat yang Allah berikan kepada diri kita. Jangan kita sia-siakan. Kalau kita tidak tidur malah menzalimi kita berbuat zalim kepada diri kita. Zalim itu apa sih? Zalim itu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu zalim. Antum itu harus melakukan ketaatan, tapi kalau kemaksiatan, tidak meletakkan diri kita ke dalam tempat ketaatan kepada Allah, zalim kita namanya. Ya, jadi bukan Allah yang berbuat satu kezaliman kepada, tapi diri kita yang berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Ketika kita berbuat satu kemaksiatan. Wa minal laili fatahajjat bihi. Ya, lakukanlah salat tahajud. Ya. Nafilatan lak, sebuah sunnah atau anjuran bagi dirimu kepada Nabi Muhammad ini. Asa ayyab'atsaka rabbuka. Semoga Allah membangkitkanmu ya, maqaman mahmuda, satu makom yang terpuji. Para ulama dikatakan makom mahmuda ini adalah syafaat uzma. Syafaat yang akan Rasulullah SAW berikan kepada umatnya nanti di akhir zaman, yaumul qiyamah.
Jadi setiap nabi itu memiliki doa yang paling mujarab dan semua sudah digunakan. Kecuali doanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disimpan sama Nabi, tidak digunakan. Digunakannya kapan? Nanti di yaumil qiyamah, ketika semua manusia tidak ada yang bisa berkutik apapun kecuali Nabi Muhammad. Maqamah mahmuda. Insya Allah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini juga tergantung dari amaliyah kita. Ya, sedekat apa kita kepada Allah, sedekat apa kecintaan kita pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan maqam mahmuda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttala' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah kajian rutin Ba'da Maghrib di TV 10 Solo. Bersama kami Herba Medika ET 8 Haji Juwiring Klaten. Saatnya menunaikan ibadah sholat isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن